NU dikudeta tapi diam saja, tidak tahu peristiwa kudeta itu. Oleh sebab itu yang lebih berbahaya nanti jika Ketua Umum PBNU, Rois Am PBNU dikuasai oleh kalangan habaib. Mau protes apa? Coba, kiai-kiai, hanya jadi jongosnya saja. Nah, oleh sebab itu bersihkan semua, tanpa terkecuali unsur Habib yang ada di struktural Nahdlatul Ulama. Aliyah Jatman yang memiliki SK Menkumham sendiri. Ini bagaimana kok bisa? Kalau menurut saya, kalau saya ketua PBNU tak pecat sekarang juga. Ini namanya organisasi dalam organisasi. Benalu dalam pohon utama. Nempel lalu pohonnya akan kering. Sama dengan kanker-kanker. Ya, kanker otak ini. Kanker jantung, kanker rahim ini. Berbahaya. Kok bisa? Ini nomor AHU ini dikeluarkan di Surabaya kalau nggak salah ini. Untuk proses turunnya SK Menkumham itu. Nggih. Surabaya. Jadi ini bisa begini nih gimana ya? Ya. Aneh sekali. Badan Otonom Nahdliyin membuat organisasi sendiri, organisasi dalam organisasi atau negara dalam negara. Dan ada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusianya yang mengeluarkan SK berdasarkan permohonan ya jelas dari pemohon ya keluarga besar Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya. Kok bisa sampai mendirikan organisasi sendiri yang tidak diketahui oleh induk semangnya? Ini namanya apa? Kudeta secara halus. Ini bagaimana? Semuanya mau dikuasainya. Sampai sekelas spiritual tingkat tertinggi dalam beragama alias penganut paham tasawuf atau sufi yang masuk dalam kategori torekoh ya, Jam'iyah Ahli Torekoh Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah mau nyempal sendiri dan mau dikuasai secara ilegal karena sudah ada SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI-nya sejak tahun 2019 yang lalu. Berarti secara legalitas hukum Jatman itu sudah bisa terlepas dari NU. NU dikudeta tapi diam saja, tidak tahu peristiwa kudeta itu. Oleh sebab itu yang lebih berbahaya nanti jika Ketua Umum PBNU, Rois Am PBNU dikuasai oleh kalangan habaib. Mau protes apa? Coba, kiai-kiai, hanya jadi jongosnya saja. Oleh sebab itu segera diambil alih oleh PBNU. Ya, kalau PBNU tidak mampu mengambil alih berarti harus diadakan MLB. Kita ancam LB saja. Muktamar luar biasa. Jangan biasa di luar. Ini gimana ya? Masih mau bertahan untuk berkuasa, mengangkangi jalur spiritual dalam agama, khususnya di Nahdlatul Ulama. Padahal prinsip dari seorang ahli tasawuf ya, seorang sufi ya, spiritual paling tinggi ya, itu pantangan untuk hubbul jah, cinta kedudukan atau jabatan, hubbur riyasah, cinta kepemimpinan, pengen diwong-wong, ditunduk ya, di tawaduk ya, dihormati oleh orang lain berlebihan ya, hubbur riyasah, apalagi hubbul maliyah, mencintai harta yang berlimpah. Ini pantangan gitu loh. Nah inilah
Yang namanya bisa dikatakan nanti itu tarekoh itu abal-abal menurut saya. Bukan al-mu'tabarah tapi al-abal-abaliyah. Tarekoh abal-abaliyah. Karena apa? Mursyidnya ini nggak sesuai dengan standar kemursidan yang sejak dulu ya diterapkan oleh Nahdlatul Ulama. Kok ini tiba-tiba dirubah semua itu bagaimana? Saya masih ingat batu nisan ala Yaman yang dipasang di atas batu nisan Mbah Raden Ali Rahmat Surabaya, Mbah Sunan Ampel itu yang pesan itu Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya. Yang bikin itu orang dari Kudus, Jawa Tengah sana. Malam-malam dikirim ke Surabaya. Ya Allah, semua mau dikuasainya. Ya Allah, mau dijadikan apa gitu toreko-toreko yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu segera diambil alih oleh PBNU. Ya, menyelamatkan Jatman. Jangan sampai Jatman ini, mohon maaf bagi yang belum tahu Jatman. Jatman itu Jam'iyah Ahli Toreko Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Yang akhirnya ada An-Nahdiyahnya ini loh. Di bawah naungan Nahdlatul Ulama gitu loh. Badan otonom, ya, Banom, ya. Jatman ini selamatkan yang ingin mencapai pencerahan dalam hidup beragama kok malah gak jadi tercerahkan, malah jadi terbingungkan, bingung dengan keputusan mursyidnya, atasannya. Mursyid itu gak boleh serakah. Semua mau dikuasainya. Ya gara-gara apa? Presidennya juga takut. Sekelas presiden saja juga pasrah, itu bagaimana? Tolong nanti Kang Mas Prabowo Subianto yang terhormat, kalau sudah dilantik itu jangan sampai nanti ada one team press lagi. Berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Oleh sebab itu Lutfi bin Yahya terbuat dari tanah kuburan. Pak Tuan Takur ini kadang-kadang tulisannya itu ganas-ganas ya. Pemalsu kuburan, pemalsu sejarah bangsa. Ini sudah membahayakan NKRI. Seharusnya aparat keamanan sudah menindak tegas Lutfi bin Yahya. Aduh. Nggih. Leres Pak Tuan Takur. Tapi anehnya sihir beliau itu masih kuat. Ya, masih kuat. Rizik Sihab terbuat dari tanah sengketa. Ini Pak Tuan Takur ini ya, termasuk analisanya sangat-sangat kelas atas ini. Hanif Alatas terbuat dari sumur Barhut, Yaman. Nah, sumur Barhut itu sumur yang tempat berkumpulnya arwah orang-orang kafir, katanya orang Yaman itu katanya. Ada alamatus sa'ah ya. Di antaranya adalah keluarnya api dari jurang Barhut. Itu sa'ah ala Yaman, kiamat Yaman. Terus Bahar Semet terbuat dari tanah galian septic tank. Pak Tuan Takur ini analisanya. Taufik Asegaf terbuat dari tanah Pentagon. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Ya ada benarnya dan ada yang kurang benarnya, Pak Tuan Takur. Monggo dipikir bersama. Aan Lutfi, Lutfi Mbalelo mau buat aturan sendiri. NU dan PBNU mau dikuasainya. Tindak tegas Lutfi jelas pengkhianat. Nggih. Mbalelo kudeta. Ngomong kudeta jelas kok. Ini loh buktinya. Nanti jangan lihat sendiri, kita sertakan di link bawah video ini. Nggih. Ini loh nggak boleh ini. Kok bikin SK Menkumham sendiri itu bagaimana? Ini namanya nyolong laku terhadap induk organisasi di atasnya. Berarti Jatman ala Habib Lutfi bin Yahya ini ilegal. Ilegal karena tidak ada hubungannya dengan An-Nahdiyah, Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu sadarlah, wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang sepuh-sepuh yang sudah masuk dalam jaringan Torekoh Jatman. Hati-hati, ikuti Romo Kiai Khalwani saja. Termasuk yang bagian Banten ya Romo Yai Hamdan Suhaimi, ya.
Di Jawa Tengah ada Pak Yai Tobari Sadili. Di Jawa Timur ini juga banyak sekali. Torekoh-torekoh apapun ada. Termasuk torekoh dari keluarga Romo Ki Haji Munji, Kajen Margoyo Sopati. Itu juga dulunya ya megang torekoh Qadiriyah Naksabandiyah. Ya, torekoh Sadiliyah di Temanggung, Paraan, pesantren Parak Bambu Runcing. Romo Ki Haji Muhaiminan Gunardo diturunkan ke putranya yakni Ki Haji Haidar Muhaiminan Gunardo. Banyak, nggih. Banyak di Banyuwangi juga banyak. Nggih, yang asli-asli saja lah, nggih. Begitu nggih, Pak Aan, nggih. Ilyas Bakri, sejarah NU dan sejarah Jatman kurang bukti apa maneh lah, nggih. Bagi kita yang masih abe, tidak mau membaca ayat-ayat yang tersirat, ya tercipta seperti ini, berarti kita ini termasuk orang yang buta dan tuli. Ya, sudah diperlihatkan oleh Allah seperti ini, kok kita masih tidak mau peduli. Nah, itu, nggih, begitu nggih Pak Ilyas Bakri. Las, Lutfi sudah ambil alih Jatman karena sudah punya SK Menkumham. Sebentar lagi NU, nggih. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, nomor AHU 00072411H.01.07 tahun 2019. Jadi NU khusus Banom urusan Jatman ini sudah dikudeta sejak 2019, pas corona itu loh. Tapi banyak yang tidak percaya atau nggak mungkin lah ya. Buktinya ini loh. Jatman Idaro Aliyah ini sudah lepas dari NU sebenarnya. Jadi nanti akan ngengkel, mengkeleng, balelo, bangkang sama atasannya. Kalau menurut ilmu perang ya, itu namanya firor minaz zahfi, lari dari barisan perang, perjuangan itu harus dihukum berat itu. Plat G Yahudi Yamen, Pak Lutfi dengan sengaja mengangkangi PBNU. Ada cerita dulu Romo Ki Haji Sahal Mahfud dari Kajen Margoyo Sopati itu sempat mengeluarkan banyak uang demi mengamankan struktural PBNU agar tidak dipegang oleh Habib Lutfi bin Yahya. Sudi Harsono, Pemalang hadir Pak Kiai Nur. Sepertinya saudara Lutfi tak mau merubah NU dengan pembangkangan dengan Kop Menkumham. Kok mau? Nggih. Ini kan sudah jelas ini. Mau ada tanda tangan beliau kok. Ada stempel plek Jatman kok. Merasa kuat kan? Ya, membuat organisasi sendiri. Ada Menkumhamnya. Heru Pramono, kalau sudah punya bentuk organisasi perkumpulan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, tentu secara hukum merupakan sebuah lembaga hukum tersendiri. Nggih. Legalitasnya berarti berbeda dengan legalitas organisasi induknya, struktur Nahdlatul Ulama. Padahal ini badan otonom NU. Kok bisa mendirikan organisasi sendiri dalam naungan Kemenhukam sendiri? Kok bisa disahkan? Berarti ini perkumpulan, sama seperti mendirikan perkumpulan torekot biasa. Tapi nggak boleh menggunakan An-Nahdliyah, Jatman nggak boleh. Kalau tak mau mendirikan torekot sendiri, torekot Alawiyah misalkan. Nggak boleh menggunakan Jatman sebagai kendaraannya, sebagai benderanya. Karena Jatman sudah menjadi banomnya Nahdlatul Ulama. Berikutnya Mbak Upi, Assalamualaikum. Hanya satu Habib, pengaruhnya sangat besar sekali. Wahai para pengurus NU, sadarlah kalian. Jangan mau dikendalikan oleh para Habib. Ingat, mereka bukan dzurriyyah Rasulullah. Mereka itu pembohong. Mbak Upi ini benar. Saya bacakan tulisan yang mengandung pesan dari panjenengan ini supaya didengar oleh semuanya, ya, bahwa kebohongan yang diorganisasi, kejahatan yang diorganisasi itu akan bisa mengalahkan kebenaran, ya, kejujuran yang tidak diorganisasi dengan baik. Ya, dulu ini sempat terjadi pada masa para pahlawan pejuang-pejuang kita seluruh Nusantara. Berjuangnya itu kesukuan, ya.
Tuanku Imam Bonjol sendiri di Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Teuku Umar sendiri, Pangeran Diponegoro yang semasa atau muasir dengan Tuanku Imam Bonjol, ya, tapi tempatnya berbeda, tidak ada kekompakan komunikasinya. Akhirnya apa? Mudah dikalahkan oleh Belanda, karena Belanda juga mengangkat centeng-centeng dari kalangan kita. Bu Arfi Fadila, langkah pertama bersihkan dulu PBNU, Leres dan Jatman dari begundal-begundal Habib. Maka NU akan terbebas dari rongrongan para Habib. Leres Bu Fadila. Jenengan lebih sehat daripada kawan-kawan kita yang berada di struktural. Karena selama ini tanpa kita sadari NU telah dikendalikan oleh para Ba'alawi. Karena kiai-kiai kita husnudzon ini loh, dimanfaatkan oleh mereka bahwa kiai-kiai itu tunduk di bawah mereka. Padahal sebenarnya tidak begitu. Tapi ternyata faktanya seperti itu. Ini loh, Bu Arfi Fadilah, tanpa kita sadari NU telah dikendalikan oleh Ba'alawi. Jabatan strategis dikuasai mereka. Orang-orang atau kiai-kiai kita bisa apa itu? Bisanya kita nangkona, wes lah, gak gelem repot, gak gelem ruwet, ya, gak gelem gegeran. Nah, tanpa perjuangan dulu langsung terima ing bandum, itu yang tidak boleh. Petarung super LB benar-benar wali Pak Kiai, terbukti bisa menghipnotis para pengikutnya. Gila resmi, mampu menghipnotis pengikutnya sampai nggak sempat berpikir kritis. Akal sehatnya nggak difungsikan karena atas dasar cucu Nabi barokah, syafaah, karomah. Dengan senjata itu kiai-kiai kita kelepek. Naudzubillah. Naudzubillah. Channel Ngaji Efisien. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Lutfi ini yang menonjol cerita-cerita karomahnya, yang membuat pendengarnya langsung terkesima. Ditambah kelembutannya membuat masyarakat terperdaya. Itu bagian daripada hipnotis profesional, Pak. Channel Ngaji Efisien. Nggak hanya sekedar master, tapi profesional. Profesional nggak terasa. Gitu. Apalagi dengan pandangan mata, pegangan tangannya, apalagi tepuk dadanya, langsung orang itu akan tertunduk, tak berdaya. Itu cara melawannya dengan cara waspada dan waspada. Di balik innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu kita tolak bahwa saya ini manusia merdeka, tidak bisa diperdaya. Begitu. Malu. Jadi dasar ini nggak bisa dipakai oleh seorang mursyid, alasan malu. Silakan sekelas Islam Sufi internasional pun nggak ada jaminan masuk surga. Yang membawa bendera, ya, kebenaran itu bisa siapa saja. Tidak harus seorang ketua Sufi atau Islam Sufi internasional saja, tidak. Atau Jatman. Ya, enggak harus itu saja. Sekarang ini sudah masanya semua orang, ya, untuk bisa mengakses, ya, bisa mengembangkan dirinya menuju tingkat spiritual di atasnya. Semua orang. Pak Baju Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Junuria, Bapak Lutfi Yahya tidak layak menjadi mursyid torekoh, apapun torekohnya. Sebab mursyid torekoh mengharamkan dirinya berbuat dolim, dusta, dawir, dan menguasai umat dengan sengaja. Lurus Pak Banyu Biru. Tidak layak menjadi mursyid. Baik mursyid Thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadiliyah, Satoriyah, Sanusiyah, Rifaiyah, ataupun apa, nggak layak. Karena apa? Alasannya ini. Apapun thariqahnya itu mengharamkan dirinya berbuat dolim. Baik terhadap dirinya ataupun orang lainnya. Dolim merusak sejarah bangsa itu dolim. Ya, apalagi mengkudeta, mendirikan sendiri Idarah Aliyah Jamiah Halid Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadiyah, ada SK Menkumhamnya. Ini berarti kan mengkudeta induk semangnya, organisasi induknya, struktural Nahdlatul Ulama PBNU-nya. Itu bagaimana? Ini namanya dolim namanya. Ya, dolim. Apalagi dusta dan dawir.
kadang-kadang itu ada ulama yang ngulama, bukan ulama yang sebenarnya. Sekarang kan sudah ada CCTV ya. Ada ruang tamu, ruang tunggu. Ada santri-santri sebagai hulu balangnya ya. Nanti bisa meramal tamu yang langsung kering satu. Nah, tak kasih contoh lah ini ya. Kalau mau jadi ngulama, ya. Nggak bener-bener ulama, tapi ngulama. Nggak alamah, tapi ngalamah. Ngelama. Ya. Perhatikan CCTV itu ketika hulu balang atau santri kita menanyai dia, namanya siapa? Pak Sartono. Dari mana? Dari Jember. Nah, nanti langsung Pak Sartono, monggo Pak Sartono nemui Habib Nur Ihya Salafi Al-Hadi Negoroi bin Yahya misalkan. Langsung ketemu saya. Nama jenengan Pak Sartono nggih. Oh nggih Pak Habib nggih. Nah. Oh berarti ngerti saat dulu winarah Habib Nur Ihya ini. Padahal saya sudah melihat CCTV itu. Di sini ada di kamar pribadi saya itu ada monitornya. Nah, ini namanya settingan belaka. Settingan. Atau saya mengangkat endorse untuk mengendorse saya, endorse untuk mengendorse saya. Marketing periklanan saya bayar sebanyak-banyaknya untuk memoles diri saya supaya kelihatan orang hebat. Sanjung saya agar saya itu orang yang memiliki karomat. Ya. Inilah kadang-kadang tingkat pemahaman intelektual dan spiritual masyarakat kita itu harus ditingkatkan menuju pencerahan, ya, pencerahan bersama-sama untuk cerdas dalam beragama itu. Oke, seperti itu. Pak Banyu Biru berbuat dolim, dusta, dawir. Dawir itu ya datang bertamu Al-Fatihah. Berdoa, saya butuh mobil baru untuk operasional dalam dakwah saya. Saya minta mobil dari jenengan. Nah, ini pernah terjadi pada diri Kiai Haji Ahmad Suadi Abu Amar. Mobil dikasih, bahkan mantan istri juga dikasihkan ke Habib itu. Semprul memang ya, semprul Habib itu. Tapi apa balasannya? Ya malah dipelokoto. Karena Kiai bisa ditundukkan oleh Habib. Oleh sebab itu kenapa kok kita berjuang untuk memerdekakan, membebaskan alam bawah sadar, kewaspadaan para kiai-kiai kita untuk bangkit bersama. Sadarlah, hiduplah di alam kewajaran, ya, alam kewarasan. Jangan berhaluan halusinasian. Tolong nggih. Pesan dari Pak Banyu Biru nggih. Salam takzim dari kami untuk Pak Banyu Biru nggih. Berbuat dolim dan menguasai umat dengan sengaja. Menguasai umat dengan sengaja alias menundukkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbah Mufid itu ya. Doanya Habib Lutfi, Allahumma sakhirli, Allahumma sakhirli. Boleh sakhirli tapi dalam rangka kebaikan nggak apa-apa. Dalam rangka kebaikan. Tapi kalau dalam rangka menundukkan, ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Takbir. Shallu ala nabi. Untuk menundukkan akal sehat para hadirin dan hadirat, ya, jamaat itu, umat dan masyarakat ini yang dilarang. Begitu Pak Banyu Biru. Terus karena tujuan ajaran torek atau jalan khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan demi umat, tidak demi kepentingan pribadi dan keluarga. Leres Pak Banyu Biru. Gimana begitu? Torek itu metode jalan wusul ilallah. Yang dicari manusia itu adalah bukan surga sebenarnya, tapi ridho Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata itu nomor 2 itu loh. Wa na'udzubika min sukhtika atau sakhatika wan nar itu nomor 3 dan nomor 4-nya. Nomor 1 itu ridho Allah Ta'ala. Bahkan saya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka nggak apa-apa asalkan mendapatkan ridhonya. Sampai seperti itu. Ini permintaan kaum sufi, ya, yang mentekuni dunia sufistik, ketasawufan, menjernihkan hati dan pikiran sekaligus perbuatan, lisan dan ucapan, ya, dari hal-hal yang mengandung nilai kesesatan, baik menyesatkan diri dan menyesatkan orang lainnya. Itu tujuan utama daripada torekoh. Man salaka torikon
yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah itu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah itu. Jadi sesuai dengan apa yang Pak Banyu Biru sampaikan bahwa memang bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Biasanya ulama-ulama khusus, wali-wali khusus itu, termasuk yang wali-wali sebenarnya yang ada di Nusantara ini itu banyak sekali. Banyak sekali, nggak bisa dihitung, tapi banyak yang masturnya, tertutup, tidak mau dikenali. Oke. Tapi beliau manfaatnya lebih banyak, tanpa kita sadari, melalui hal-hal yang sirri, ya, mengandung rahasia, tidak bisa diakses oleh kebanyakan umat manusia. Husnul hati intinya, ayo jangan lelah menyadarkan saudara kita, jangan lelah, tetap ceramah dakwah lillah billah itu tanpa lelah, harus istiqomah ila yaumil qiyamah.